Pak Widi. Oke, tolong disiapkan pasukan. Ada lahan masyarakat yang terbakar di perbatasan posisi kita sekitar Blok D. Terkopi? Ya. Tugas kami adalah sebagai firefighter di RAPP adalah melakukan pemadaman dengan cepat di setiap lokasi yang terbakar, baik itu di lokasi tanaman akasia kita, konservasi, riparian, dan yang berbatas dengan areal tanaman akasia. Baik yang itu yang berbatasan dengan tanaman masyarakat, 200 meter dari areal masyarakat kita padamkan sampai dengan padam total. Untuk jumlah dari tim kita, tim firefighter di RAPP, setiap sektornya, setiap estate itu punya 10 tim inti dan 15 orang tim cadangan, itu minimum. Dan di samping itu kita bisa mengambil tim lain, yaitu dari karyawan yang bisa kita rekrut untuk melakukan pemadaman. Kita harus tetap menjaga kekompakan tim, yang mana kita sudah dilatih di Paskas, yang mana kita sudah dilatih mental, yang mana sakit sama-sama, senang sama-sama. Oke, Chandra, luruskan. Niko, tarik lagi. Tarik. Nah, terus. Oke, good. Terus. Good. Ada 4 tahap dalam pemadam kebakaran: monitor, combine, contain, control, dan out. Nah, jadi sebenarnya pada waktu mereka melakukan contain, maka mereka sudah tahu angin berada di mana, lokasi kebakaran mana, lidah api di mana, sehingga dia sudah mulai melihat kalau arah angin kata tepat pada mereka, biasanya tim kita akan bergeser ke samping dan juga selaras dengan angin. Artinya memberikan kemudahan bagi mereka untuk memadamkan, sehingga kita berharap mereka lebih minimal terkena dampak daripada asap. Kita sudah tahu tekniknya, jangan melawan arah angin, mengejar kepala api. Apabila arah angin menuju kita bisa mengejar dari sisi kiri dan sisi kanan menuju ke kepala api. Ya, kita melihat dari arah angin, apakah arah angin mengarah ke kita bisa melakukan pemadaman dari sisi kiri maupun sisi kanan dari kepala api. Waktu kita melakukan pemadaman ini tergantung pada luasannya. Semakin besar kebakaran tersebut, semakin sulit juga untuk kita melakukan pemadaman. Samping itu, bahan bakar yang cukup banyak, rasa-rasa, daun kering, tumbangan, area yang tumbang, himasan yang banyak, itu semakin memperlambat kita melakukan pemadaman. Banyak, kalau dari kendala dan risiko kita pada saat pemadaman itu banyak. Contohnya pada saat kebakaran itu jauh, mungkin 3 atau 5 kilo ke dalam, kita harus jalan ke dalam, membawa peralatan, memikul peralatan sejauh 1-5 kilo, itu jalan kaki. Itu pertama kendala yang kita alami. Kemudian api yang besar di sana, api yang besar menyala, panas, kemudian asap, kita harus melawan itu semua pada saat di dalam sana. Jadi kita harus memastikan kondisi kita aman pada saat masuk ke lokasi api, pemadaman, sampai dengan pemadaman selesai. Kami juga beroperasi di area yang katakanlah lowland, maka transportasi yang terbaik, yang cepat dan tepat waktu yang bisa digunakan dalam 2 kondisi, baik darat atau air, adalah airborne.
selama ini untuk bagaimana kami mengedukasi mereka, memberikan pelatihan sama mereka, yang kami lakukan adalah membentuk masyarakat peduli api. Jadi dengan membentuk masyarakat peduli api, kita berharap mereka semakin sadar dan tahu dampak daripada mereka melakukan pembakaran tersebut, seperti akan berdampak tidak adanya nutrien ataupun unsur hara, artinya mereka juga kehilangan pupuk sebenarnya. Dengan mereka tidak membakar, maka pupuk dari pelampukan kayu itu akan tersedia di situ dan baik bagi pertumbuhan tanaman mereka. Tujuannya untuk sadar akan kebakaran aja, Pak. Bahwa kebakaran itu merupakan bukan tanggung jawab perusahaan aja, Pak, juga tanggung jawab masyarakat itu. Dampaknya banyak bagi warga itu. Misalnya ada kebun yang udah jadi itu kebakar juga kan, jadi sayang kan, kayak kebun karet, kebun apa, kalau semak dia tuh kena api kebakar juga ya.